Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rika Septiani. Saya Rita Irawati. Dan saya Nur Sukma. Kami bertiga adalah CGP Angkatan ke-11 dari Kota Banda Aceh yang akan melaksanakan skenario coaching untuk supervisi. Selamat menyaksikan. Nah, Assalamualaikum Bu Rika. Waalaikumsalam, Bu Rita. Bagaimana kabar Bu Rika hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu Rita. Luar biasa hari ini, Bu Rita. Ya, baik Bu Rika. Sebelum kita memulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai pengamat yang akan melihat proses coaching Ibu dengan coaching nanti ya. Namun sebelum memulai percakapannya, ini ada beberapa hal yang saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Supaya Ibu Rika tahu juga ya. Nah, nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah saya harapkan proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu sudah memiliki kompetensi inti dari coaching, yaitu meliputi present atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dan kemudian tentunya saya berharap juga nanti ketika Ibu melakukan proses percakapan coaching, jangan lupa Ibu menggunakan alur Tirta, yaitu tujuan, ide, reaksi, aksi, dan tanggung jawab. Ya, itulah rubrik yang akan saya jadikan acuan dalam mengobservasi Ibu. Bagaimana, bisa dipahami, Bu Rika? Baik, Ibu. Bisa, Ibu. Ya, baik Ibu. Sebelum memulai percakapan kucingnya, ada beberapa pertanyaan ini yang ingin saya tanyakan ke Ibu. Boleh Bu ya? Iya, tentu saja boleh, Bu Rita. Silakan. Ya. Baik Ibu, untuk pertanyaan yang pertama ini, ya, kira-kira kompetensi kucing yang mana yang ingin Ibu kembangkan atau ingin Ibu terapkan dalam proses percakapan nanti? Iya Bu, baik yang ingin saya kembangkan Ibu ada dua Bu, yaitu kompetensi mendengarkan aktif dan juga nanti saya akan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa Bu. Ya, baik Ibu, sangat luar biasa sekali Bu ya, Bu Rika ya, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Nah, dari dua kompetensi yang Ibu sebutkan tadi, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Yang ingin saya kembangkan secara spesifik Ibu adalah mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali potensi. Kemudian nantinya coach saya ini dapat menemukan solusinya Bu yang tepat tentunya terhadap permasalahan yang dia temui Bu. Iya, memang benar ya, Bu Rika. Mendengarkan aktif itu merupakan salah satu kunci untuk menggali potensi. Nah, ini ada pertanyaan terakhir nih, Bu Rika. Perihal indikator ketercapaian. Nah, kira-kira tolak ukur yang bagaimana yang terkait indikator ketercapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan nanti? Uh, Tolak ukurnya Bu ya. Iya, Indikatornya indikator keberhasilan yang nanti mungkin yang saya tuju yang tuju, maaf Ibu, yang saya tuju pertama iya, adalah nanti dalam proses coaching saya akan iya, menerapkan alur tirta ya, ya, secara runtut lah Bu ya. Saya iya. berharap seperti itu. Nah, kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach itu sendiri agar beliau dapat menemukan solusinya Bu atas permasalahan yang beliau temui Bu. Iya, baik Bu Rika. Semoga dari indikator yang Ibu sampaikan tadi terkait proses melalui Tirta, kemudian ide-ide solusi dari Koci dapat tergali dengan maksimal Bu ya. Semoga bisa tercapai dalam proses percakapan Ibu nantinya. Iya Bu. Hanya itu saja yang bisa saya tanyakan. Selebihnya silakan Ibu melakukan proses coachingnya dengan coach Ibu, dan saya berharap semoga proses percakapan nanti berjalan dengan lancar. Ya. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu.
Ya, sama-sama Bu Rika. Nah, silakan dimulai coachingnya Bu Rika. Baik, Bu, terima kasih. Ya. Assalamualaikum, Bu Sukma. Maaf, suara Bu Sukma masih belum terdengar. Waalaikumsalam, Bu Rika. Ya. Ya, bagaimana kabarnya hari ini, Bu Sukma? Alhamdulillah saya sehat walafiat, Ibu. Dan saya berharap Bu Rika juga dalam keadaan sehat, Bu ya. Iya, alhamdulillah sehat-sehat. Insya Allah, Bu Sukma ya. Oh iya, Bu Sukma. Kemarin Bu Sukma katanya ingin berbincang-bincang dengan saya ya, Bu ya. Kira-kira ada hal apa ya, Bu ya? Nah, jadi begini, Bu. Saya Mm-mm. punya permasalahan di kelas nih, Bu, Mm-mm. terkait perilaku salah seorang murid yang Mm-mm. memang perilakunya itu kurang baik. Nah, dia itu Mm-mm. seorang murid laki-laki yang sering berbuat usil dengan kawan kelasnya. Jadi dia Mm-mm. terkadang perilakunya itu suka melempar-lempar barang, terus Oh. dia juga apa namanya eh, mematahkan barang milik kawannya sehingga kawannya Mm-mm. itu menjadi kurang nyaman begitu, Bu. Dan terlebih lagi sasarannya itu ke murid yang pendiam di kelas dan otomatis Oh. pastinya murid yang pendiam itu akan menangis bahkan mungkin dia untuk besoknya itu dia enggan ke sekolah gitu, Bu. Itulah permasalahan saya, Bu Rika. Oh begitu Bu Sukma ya. Jadi Bu Sukma punya permasalahan nih bahwa ada seorang murid yang usil atau jahil ya, kita sebutnya jahil terhadap temannya. Terlebih lagi kepada siswa yang pendiam. Jadi targetnya pendiam ya Bu Sukma ya. Sehingga membuat siswa lain tuh kurang nyaman bahkan menangis. Begitu ya Bu Sukma ya. Betul, betul sekali. Jadi dari permasalahan ini, Bu Sukma, apakah apa misalnya harapan dari perbincangan kita pada siang hari ini? Harapan Bu Sukma ini apa? Oke, untuk harapannya, Bu ya, saya berharap bisa mendapatkan solusi dari Mm-mm. perbincangan kita pada hari ini, Bu. Jadi Iya. Mm-mm. terkait bagaimana cara untuk merubah perilaku murid tersebut agar dia bisa berperilaku lebih baik lagi ke depannya, begitu, Bu. Oh iya ya begitu ya Bu ya. Jadi berperilaku yang lebih baik lagi, tidak usil atau mengganggu kawannya seperti itu ya Bu ya. Nah sekarang Bu Sukma yang ingin saya tanyakan indikator baik nih menurut Bu Sukma itu seperti apa? Indikator baiknya ya, Bu. Iya. Untuk indikator baik menurut saya itu yang pertama dia itu harus baik terhadap kawannya, Mm-mm. kemudian dalam artian tidak mengganggu begitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Yang kedua dia itu saling tolong menolong dan yang ketiga itu Mm-mm. memiliki rasa empati yang tinggi terhadap Mm-mm. kawannya. Jadi kalau menurut saya begitu Bu indikator yang saya inginkan. Ya. Baik-baik luar biasa Bu Sukmani. Jadi itulah tadi pemaparan dari Bu Sukma bahwa indikator baik itu menurut Ibu adalah tidak mengganggu, saling tolong menolong, begitu ya, dan memiliki rasa empati yang tinggi atau peduli terhadap temannya, begitu ya Bu Sukma ya. Oke, menurut Bu Sukma nih lagi, hal apa yang mungkin bisa Ibu lakukan supaya bisa merubah perilaku murid tersebut agar bisa memenuhi indikator baik seperti yang Bu Sukma sebutkan tadi? Baik, yang pertama sekali saya lakukan adalah membuat kesepakatan kelas. Dari situ, mereka akan mengeluarkan ide-ide atau gagasan mereka sendiri. Misalnya disiplin, datang tepat waktu, saling menghormati dan menyayangi. Nah, dari kesepakatan kelas yang mereka buat itu, dikarenakan kesepakatan kelas itu mereka buat, maka yang pastinya mereka akan secara tidak langsung akan bertanggung jawab dengan apa yang telah mereka sepakati. Dan yang kedua, yaitu dengan cara memutar video melalui hal itu diharapkan mereka bisa mengetahui peran-peran yang baik dan yang Mm-mm. kurang baik. Sehingga mereka menyadari bahwa setiap perbuatan yang mereka lakukan itu akan mempunyai dampak dan dampaknya itu akan mereka dapatkan sesuai dengan apa yang telah mereka perbuat begitu, Bu. Oke, Masya Allah luar biasa ya langkah yang Bu Sukma ambil. Jadi kalau saya rangkum nih Bu ya, Ibu menyebutkan tadi yang pertama bahwa membuat kesepakatan kelas bersumber dari ide siswa yang telah Ibu sepakati bersama.
Begitu ya Bu ya. Jadi untuk indikatornya lebih ke rukun atau disiplin gitu Bu ya. Kemudian yang kedua memanfaatkan video tentang tokoh baik, kurang baik, serta dampak yang ditimbulkan dari perilaku mereka. Semoga dengan itu Bu ya bisa merubah perilaku murid ya Bu Sukmanya yang kurang baik agar mencontoh perilaku yang baik-baik saja. Seperti itu ya Bu Sukma ya. Iya, Bu. Yang tujuannya nanti adalah menimbulkan budaya positif di kelasnya, Bu. Ya, betul sekali Bu Sukma. Dengan membuat kesepakatan kelas tadi maupun dengan memanfaatkan video tentang watak tokoh sehingga tadi watak tokoh yang baik ya, sehingga tujuannya nanti akan membentuk budaya positif seperti itu ya Bu Sukma ya. Oke, baik Bu Ya, Sukma. Bu. Jadi dari rancangan aksi nyata tersebut, Bu Sukma, kapan nih kira-kira Bu Sukma melaksanakan kedua rencana tersebut? Iya, insya Allah dalam waktu dekat ini saya akan membuat rancangannya, Bu, untuk membuat Ya. kesepakatan kelas. Jadi terlebih dahulu kan saya bisa merencanakan buat rancangan dulu untuk membuat kesepakatan kelas. Baru Heeh. kemudian nanti bisa saya lanjutkan dengan wacana untuk memutar video terkait watak tokoh tersebut, Bu. Oh begitu ya, baik Bu Sukma. Sebagai bentuk komitmen nih, sebagai bentuk komitmen tanggung jawab untuk membuat kesepakatan kelas, kapan waktu yang bisa Ibu tentukan untuk membuat kesepakatan kelas tersebut? Ini sebagai bentuk komitmen atau tanggung jawab itu. Ya, betul, Bu. Jadi, eh, jadi dikarenakan dengan perilaku Heeh. murid yang sudah luar biasa ya, Bu, Mm-mm, kelasnya juga sudah kurang kondusif gitu ya. mm-mm, Jadi rencana saya besok, Bu, besok akan segera saya laksanakan mm-mm. dan saya berencana untuk membuat kesepakatan kelas tersebut segera besok terus gitu, Bu. Ya, luar biasa nih Bu Sukma. Jadi langsung besok ya Bu ya diimplementasikan bagaimana cara membuat kesepakatan kelas tersebut ya Bu ya. Jadi dari perbincangan kita dari awal sampai akhir ya Bu Sukma, tadi saya dapat simpulkan nih bahwa Bu Sukma ini sudah mengambil langkah untuk merubah perilaku murid yang tadinya kurang baik dengan dua langkah sederhana. Yang pertama membuat kesepakatan kelas, terus yang kedua menayangkan video terkait watak tokoh sebagai model acuannya, begitu ya. Nah, dari perbincangan kita tadi juga, apa yang Bu Sukma dapatkan hari ini, Bu Sukma? Kira-kira apa ya? Baik, Bu, terima kasih sebelumnya, Bu Dika. Jadi dari perbincangan kita tadi, saya dapat menemukan solusi nih, Bu, dari Ya, bagaimana cara memperbaiki perilaku murid saya di kelas, gitu, Bu mm, ya. Jadi langkah-langkah yang saya harus lakukan itu seperti apa, gitu. Jadi memang sebetulnya memang perbincangan kita hari ini sangat bermanfaat sekali bagi saya, begitu, Bu. Alhamdulillah ya Bu Sukma ya. Oke Bu Sukma, nanti mungkin sekitar 2 pekan lagi kita akan bertemu dan berbincang-bincang lagi ya Bu ya untuk melihat perkembangan murid kita nih, murid Bu Sukma tersebut. Semoga terjadi perubahan sebagaimana yang kita harapkan bersama ya Bu ya. Terima kasih untuk perbincangan kita siang hari ini Bu Sukma dan kita akan bertemu kembali pada kesempatan berikutnya Bu Sukma ya. Baik, Bu Rika. Terima kasih juga untuk waktunya, Bu, untuk pencerahannya juga. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bu Rika. Ya, Bu Ya, Rita. ya. Baik Bu Rika. Tadi saya sudah mengamati proses percakapan Ibu Rika dengan Koci terkait proses coachingnya. Ini sudah ada beberapa catatan. Mm-mm. Namun sebelum saya sampaikan ke Ibu, saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh Bu Rika? Boleh, Bu Rita. Tentu saja boleh. Silahkan. Uh, Baik Ibu. Untuk pertanyaan pertama ini, apa yang sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan coaching dan apa Mm-mm. yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses percakapan coaching tadi? Tadi saya, Bu Rita, sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan. Nah, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian untuk kompetensi intinya yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif Bu Rita,
dan mengajukan Ya, beberapa pertanyaan berbobot, Ibu. Seperti itu. ya. Jadi yang ingin saya sampaikan tadi sudah sesuai dengan catatan saya ya, Bu. Jadi di catatan saya, Ibu sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan dan itu terbukti ketika Ibu ngobrol tadi sama Koci merasa setara. Kemudian Ibu juga sudah berusaha menerapkan prinsip proses kreatif di mana Ibu sudah menggali kreativitas dari seorang coach untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi terkait permasalahan yang dihadapi. Kemudian juga Ibu sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coach. Dan juga Ibu sudah memberi kompetensi inti sesuai dengan prasupervisi tadi. Ibu mengharapkan ada dua, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, semua sudah tercatat dalam lembar observasi saya. Nah, dari catatan yang saya catat ini juga sudah terlaksana, Ibu. Dan yang paling penting dari proses tadi, saya juga mencatat bahwa Ibu sudah menerapkan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Semua itu sudah nampak di dalam percakapan coaching Ibu tadi. Ya, Alhamdulillah secara gambaran umum, Bu Rika, dari catatan saya, Ibu telah melaksanakan proses percakapan coaching tadi dengan sangat baik dan luar biasa sekali ya. Terima kasih Ibu. Nah, ini ada pertanyaan terakhir nih buat Bu Rika. Boleh, Ya. Bu. Jadi ada berdasarkan hasil coaching tadi nih Bu ya. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses percakapan coaching tadi? Iya, baik Bu Rita, terima kasih. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah yang tambahan tadi adalah kehadiran penuh Bu Rita, yang mana Koci mungkin tadi merasa ada sedikit unek-unek begitu ya. Kemudian seharusnya saya Ya. menggunakan salah satu teknik stop mungkin nanti agar beliau lebih rileks untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan tersebut, Bu Rita. Saya rasa seperti itu. Ya. Baik Ibu, kehadiran penuh menjadi harapan Ibu ya. Teknik ini juga harus segera Ibu maksimalkan dalam diri Ibu ya, tidak hanya potensi ini saja, tetapi juga potensi lain agar semakin tajam dalam memberikan sebuah pelayanan coaching terhadap mitra Ibu ya. Terima kasih Bu. Ini merupakan sebuah proses yang sangat luar biasa dan sangat berdampak bagus untuk kedepannya. Terima kasih Bu Rika. Iya, sama-sama Bu Rita. Saya juga berterima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Sukma. Waalaikumsalam, Bu Rika. Bagaimana kabar Bu Sukma hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu Rika. Luar biasa, Masya Allah. Ya, Alhamdulillah ya Bu Sukma ya. Walaupun kita ada sedikit pilek-pilek, nggak apa-apa ya. Oke, baik Bu Ya. Sukma. Sebelum kita memulai proses coaching pada hari ini, saya di sini berperan sebagai observer atau pengamat. Saya akan melihat proses coaching dengan coach nanti ya. Antara Bu Sukma dengan Koci nanti. Nah, namun sebelumnya Bu Sukma untuk memulai percakapan kita hari ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya agar Ibu Sukma tahu nih rubrik penilaiannya apa. Nah, nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah saya harapkan prosesnya di dalam proses coaching ini Bu Sukma memaksimalkan potensi, kemudian memiliki prinsip dari coach yaitu seperti kemitraan, proses kreatif, dan tadi seperti yang saya sebutkan tadi memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu sudah memiliki kompetensi ini dari coaching yaitu memiliki presence, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot tentunya dengan teknik rasa. Dan tentunya juga Bu Sukma, saya berharap nanti dalam proses percakapan Ibu
ketika melakukan proses coaching itu jangan lupa menggunakan alur Tirta. Seperti biasa ya, alur Tirta itu kan Ibu Sukma harus tahu dulu tujuannya apa, terus identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kira-kira itulah rubrik yang nanti akan saya jadikan acuan Bu Sukma untuk mengobservasi Ibu dalam melakukan coaching. Bagaimana Bu Sukma, bisa dipahami Bu Sukma? Baik, Bu, bisa saya pahami, insya Allah. Ya, terima kasih Bu Sukma. Jadi sebelum memulai percakapan coachingnya, ada beberapa pertanyaan nih Bu Sukma yang perlu saya tanyakan. Boleh ya Bu ya? Boleh, boleh. Dari ketiga kompetensi ini Bu Sukma, ada kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Kompetensi manakah yang ingin dikembangkan oleh Bu Sukma nanti pada saat proses coaching, Bu? Oke, baik Ibu. Yang ingin saya kembangkan itu yang pertama adalah kompetensi kehadiran penuh. Karena menurut saya kehadiran penuh itu memang sangat diperlukan ya Bu. Iya, Karena iya. memang dia itu sebagai kunci keberhasilan kita dalam proses coaching ini Bu. Mm-mm. Iya, betul. Berarti untuk kompetensi inti yang spesifik, yang mana nih? Kompetensi inti kehadiran penuh kah juga ya, Bu Sukma ya? Iya, iya. Oke, berarti saya rangkum ya. Berarti kompetensi inti yang spesifik dari Bu Sukma yang ingin ditampilkan adalah kehadiran penuh, begitu ya? Oke, terus kemudian ya Bu Sukma ya, saya juga ingin bertanya, apa indikator ketercapaian dari tujuan coaching ini? Indikatornya, Bu, saya bisa melakukan coaching dengan baik. Kemudian, coach bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dan coach juga dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Begitu, Bu. Oh iya, bagus sekali nih Bu Sukma. Iya. Jadi Koci bisa menyelesaikan permasalahan yang bisa dihadapinya, Bu ya. Baik Bu Sukma. Kita tadi sudah melakukan prasupervisi. Semoga nantinya Ibu Sukma bisa melaksanakan coaching dengan baik dan lancar ya Bu ya. Baik Amin. Bu Sukma, terima kasih banyak Bu Sukma. Silahkan bersiap-siap untuk memulai coachingnya. Baik, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ya. Assalamualaikum Bu Sukma. Waalaikumsalam, Bu Rita. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Senang saya mendengarnya, Bu Rita ya. Oh ya, ada yang bisa saya bantu, Bu? Ya, iya Bu, saya ada sedikit permasalahan ini. Kalau Ibu tidak sibuk, boleh kita ngobrol sebentar Ibu? Aja boleh, Bu. Kebetulan sekarang saya juga ada waktu senggang dan yang ingin saya tanyakan sebenarnya apa sih yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini, Bu? Iya, saya ingin dapat solusi dari permasalahan saya, Ibu. Mungkin setelah saya ceritakan sama Ibu, saya dapat gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan nanti. Baiklah, coba jelaskan apa yang menjadi permasalahannya Bu Dita sekarang. Iya, jadi begini Bu Sukma, ya. Ini berkaitan dengan guru-guru saya di sekolah. Setelah saya amati di sekolah saya itu cara pembelajaran guru masih monoton, Ibu. Pembelajarannya masih menggunakan metode konvensional, yaitu metode ceramah. Jadi terkadang siswa-siswi bosan ketika pelaksanaan pembelajaran. Nah, yang saya inginkan itu pembelajaran yang bervariatif, begitu. Tidak memungkiri pada zaman sekarang ini, Bu ya, zaman sudah mengalami perkembangan teknologi. Jadi kita seorang guru itu harus mampu memiliki IT, kemudian harus menyesuaikan diri kita dengan perubahan zaman. Nah, seperti itu, Bu Sukma. Baik, Bu Rita. Jadi, Bu Rita ini ingin penyampaian materi pembelajaran itu lebih bervariatif ya, Bu. Kira-kira ketika kita berbincang-bincang kurang lebih 10 sampai 15 menit mendatang, apa sih harapan Bu Rita yang ingin Bu Rita dapatkan? Ya, yang saya harapkan adalah saya mengetahui cara untuk membantu rekan-rekan guru saya supaya ada perubahan dalam metode pembelajarannya. Seperti itu, Bu Sukma.
Jadi ada perubahan dengan cara penyampaian materinya ya Bu ya. Kira-kira perubahan penyampaian materi yang seperti apa nih yang Bu Rita inginkan? Jadi Bu Sukma, yang saya inginkan itu perubahan dalam menggunakan metode, kemudian dalam menggunakan media, dalam menggunakan model pembelajaran yang lebih bervariatif lah Bu. Misalkan dengan menggunakan media pembelajaran interaktif seperti aplikasi Canva atau dengan PowerPoint aja sudah cukup bagus seperti itu Bu. Ya. Baik Bu, jadi inti dari yang Bu Rita inginkan penyampaian itu lebih bervariatif seperti itu ya Bu. Jadi kalau misal itu adalah kondisi yang idealnya kalau misalnya levelnya dari 1 sampai 10 nih Bu ya. Hmm. Kira-kira Ya. kondisi atau situasi dari sekolah Ibu sekarang berada di level berapa kira-kira Bu? Hmm, kira-kira masih di level 5 ya, Bu Sukma ya. Karena apa? Karena di sekolah saya masih banyak guru yang senior masih memakai metode ceramah seperti itu Bu Sukma. Ya. Bu, jadi masih di level 5 ya, kurang lebihnya untuk saat ini. Kira-kira pada saat Bu Rita ingin adanya perubahan nanti, Bu Rita inginkan ke level berapa perubahannya, Bu? Ya, yang saya inginkan nanti Bu Sukma mungkin ke level 7 ya. Itu saja sudah cukup baik Bu Sukma. Mengingat tadi Bu masih banyak guru-guru yang senior di sekolah saya seperti itu. Baik, jadi Bu Rita menginginkan ke level 7 ya, Bu ya. Nah, Ya. untuk mencapai level 7 tersebut nih Bu Rita, kira-kira ada nggak ide atau gagasan atau rencana Ibu untuk berbuat apa terhadap rekan-rekan Ibu di sekolah? Ya, sebenarnya itu masih saya pikirkan ya, Bu. Apa mungkin saya akan membuat pendampingan atau mentoring saja kepada rekan-rekan guru saya di sekolah, mungkin secara bergiliran seperti itu, Bu Sukma? Jadi rencana Bu Rita itu akan mengadakan mentoring ataupun Ya. pendampingan secara individu begitu ya Bu ya. Selain itu nih Bu, ada nggak strategi lain yang memungkinkan selain mentoring misalnya? Ya, mungkin saya akan berkoordinasi dulu dengan Ibu Kepala Sekolah untuk mengadakan workshop atau pelatihan guru, khususnya untuk melatih guru-guru dalam pembuatan media pembelajaran tadi. Seperti itu, Bu Sukma. Ya, Baik, jadi kalau dari yang saya pahami, Aji pilihannya ada dua ya Bu Rita ya. Yang ya, pertama itu ingin melakukan mentoring atau Bu Rita berkonsultasi dulu kepada ibu kepala sekolahnya untuk membuat semacam workshop atau pelatihan begitu Bu ya. ya. Nah, dari antara keduanya itu kira-kira yang nyaman bagi guru-guru ibu di sekolah itu yang mana ya Bu? Sepertinya untuk sekarang ini ya yang nyaman itu menggunakan metode mentoring akan lebih tepat digunakan Bu ya. Mengingat tadi kalau banyak kondisi-kondisi guru yang senior yang mungkin tidak bisa ya. Kemudian kalau kita menggunakan workshop itu yang pertama membutuhkan dana, kemudian membutuhkan waktu yang lama. Mungkin seperti itu Bu Sukma. Jadi di sini Ibu memilih metode mentoring ya dibandingkan dengan workshop. Baik, untuk metode mentoring sendiri nih Bu, kira-kira Bu kapan akan melaksanakannya? Mungkin secepatnya ya Bu, minggu depan saya akan memulai mentoring kepada rekan-rekan guru saya secara bergiliran seperti itu. Minggu depan. Berarti minggu depan rencana Bu Rita akan melakukan kegiatan mentoring. Adakah yang nanti bisa membantu Bu Rita dalam melaksanakan kegiatan ini, Bu? Ya, uh, baik, baik Ibu. Jadi saya akan berkolaborasi
dengan rekan-rekan guru di sekolah untuk membantu saya melaksanakan mentoring tersebut. Ya. Jadi Bu Rita mungkin akan berkolaborasi dengan rekan-rekan guru di sekolah ya Bu ya. Ya, saya mendapat gambaran ya Bu tentang bagaimana cara untuk membantu rekan-rekan guru mengubah proses pembelajarannya menjadi bervariatif Bu dengan metode mentoring tadi. Baik, Bu Rita, mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dan bisa mengobrol kembali tentang aksi yang telah Ibu Rita lakukan. Siap Ibu. Baik, semoga rencana aksi kita berjalan dengan lancar ya, Bu ya. Ya Bu, amin. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bu Rita setelah kita berbincang-bincang tadi, Bu? Saya merasa lega dan senang sekali rasanya Bu, karena saya dapat menemukan suatu solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi Bu Sukma. Syukurlah kalau begitu, Bu ya. Berarti apakah ada hal lain yang ingin Bu Rita sampaikan? Saya rasa sudah cukup Bu, terima kasih banyak yang sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Sama-sama Bu Rita, saya juga senang bisa mendengar cerita Bu Rita ya. Semoga kita bisa terus berbagi ya Bu. Dan Ya, jika tidak ada lagi yang ingin Ibu sampaikan, saya mohon izin untuk kembali melanjutkan aktivitas saya Bu. ya. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba. Baik, Bu Sukma. Tadi saya udah mengamati Bu Sukma proses percakapan Bu Sukma dengan Koci, yaitu Bu Rita ya, terkait proses coachingnya. Ini sudah ada beberapa catatan, namun sebelum saya sampaikan nih Bu Sukma, saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh ya Bu ya? Boleh, silahkan. Iya. Oke, untuk pertanyaan pertama Bu Sukma, apakah apa yang sudah Ibu lakukan tadi ya pada saat melakukan coaching, Bu? Yang pertama, itu saya sudah berusaha untuk hadir sepenuhnya di sini untuk Ya. mendengarkan apa yang diceritakan oleh coach saya, Ibu. Mm-mm. Kemudian yang kedua, saya juga sudah berusaha untuk menerapkan alur Tirta, mulai Mm-mm. dari tujuan, identifikasi masalah, rencana Ya. aksi, dan jawab. Jadi tadi saya sudah menanyakan komitmen Koci untuk melaksanakan rencana yang sudah disusun begitu, Bu. Oke, baik Bu Sukma. Ini seperti yang sudah saya catat ya Bu Sukma. Di sini saya sudah mencatatnya tadi. Jadi apa yang dikatakan tadi oleh Bu Sukma persis sesuai dengan apa yang sudah saya catat di lembar observasi. Jadi di catatan saya ini Bu sudah menerapkan, Bu Sukma ini sudah menerapkan prinsip coaching seperti kemitraan. Bu Sukma sudah berperan sebagai mitra gitu ya. Dan itu terbukti ketika Ibu mengobrol. Ibu merasa setara dengan Bu Rita sebagai coachingnya. Nah, kemudian Ibu juga sudah melakukan yang namanya prinsip proses kreatif, di mana Ibu berusaha nih menggali kreativitas dari seorang coach untuk mengeluarkan berbagai solusi terkait dari permasalahan yang dihadapinya. Nah, kemudian Bu Sukma juga tadi sudah mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coach tersebut. Dan juga Ibu sudah memberi kompetensi inti sesuai dengan prasupervisi tadi ya Bu Sukma ya. Ibu juga mengharapkan kehadiran penuh tersebut. Bu Sukma, dari catatan yang saya catat itu juga sudah terlaksana Ibu. Dan yang paling penting nih dari proses tadi, saya juga mencatat nih bahwa Ibu menerapkan percakapan coaching tadi dengan alur Tirta, seperti harapan kita bersama, di mana Ibu eh, memulai dengan tujuan, lalu adanya identitas masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Alhamdulillah secara gambaran umum dari catatan saya Bu Sukma
Bu Sukma ini telah melaksanakan proses coaching dengan baik dan luar biasa. Terima kasih ya Bu Sukma. Eh, jadi ini ada pertanyaan terakhir nih Bu Sukma. Berdasarkan hasil coaching tadi nih Bu, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses tadi? Jadi ada nih yang ingin Ibu kembangkan. Apa nih kira-kira Bu Sukma? Jadi yang ingin saya kembangkan itu adalah kompetensi mendengar aktif ya, karena bagi saya mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi saya di situ akan melakukan latihan yang lebih baik lagi ke depannya, Ibu, untuk meningkatkan kompetensi tersebut. Oke, baik. Luar biasa nih Bu Sukma. Jadi Bu Sukma akan melakukan latihan yang lebih baik lagi terkait coaching ya, terutama untuk mengembangkan potensi terkait mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot tadi. Oke lah Bu Sukma ya, semoga Ibu semakin banyak melakukan coaching, semakin memiliki kompetensi, otomatis kalau ketiga-tiga kompetensi ini dapat dikembangkan, itu akan semakin bagus dalam melaksanakan coaching tersebut. Saya pikir hari ini cukup sekian dulu ya Bu Sukma ya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk proses coaching ini. Assalamualaikum Bu Sukma. Salam, Bu Rika. Terima kasih atas bimbingannya. Ya. Sama-sama. Assalamualaikum, Bu Rita. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, Bu Sukma. Alhamdulillah sehat, Bu Sukma. Alhamdulillah. Jadi, Ibu, sebelum Ibu melakukan coaching dengan coachingnya, terlebih Ya. dahulu saya sebagai supervisor akan menjelaskan dulu tentang rubrik penilaian yang akan saya gunakan sebagai acuan nanti ketika mengobservasi kegiatan coaching Ibu. Ya. Baik, yang pertama ketika akan melakukan coaching harus sesuai dengan prinsip dan paradigma berpikir coaching, yaitu yang pertama kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, ketika melakukan coaching, Ibu juga diharapkan sesuai dengan alur tirta, ya, yaitu dengan menentukan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Serta bisa menjadi pendengar aktif dan mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, yaitu dengan mendengarkan dengan teknik rasa. Ya, ini yang akan menjadi acuan saya nanti yang akan saya gunakan untuk melakukan pengamatan. Baik, sebelum dimulai proses coachingnya, bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Rita? Boleh, silakan Ibu. Oke, baik Ibu. Untuk pertanyaan yang pertama, kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan? Ya, tentunya kompetensi yang saya kembangkan, semua kompetensi inti dalam coaching, dimulai dari present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang terakhir mengajukan pertanyaan yang berbobot. Yang pastinya dengan teknik rasa. Yang ingin saya kembangkan di proses percakapan coaching nanti. Oke, baik Ibu. Jadi ketiga proses itu ya yang nanti rencananya akan Ibu kembangkan begitu ya, Bu? Ya, akan saya maksimalkan, Ibu. Oke, baik kalau begitu untuk spesifiknya nih Bu, yang akan lebih Ibu maksimalkan atau Ibu tonjolkan itu di bagian yang mananya, Bu? Tentunya dengan memberikan pertanyaan yang berbobot. Karena dengan tujuan supaya dapat memaksimalkan potensi dari coach saya. Ya. Baik. Baik, Ibu. Jadi yang difokuskan itu ke pertanyaan yang berbobot begitu ya, Bu ya. Ya, Baik, Bu. untuk pertanyaan terakhir nih, Bu. Nah, terkait indikator kecapaian.
kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan ini yang Ibu harapkan itu seperti apa, Bu Dita? Iya, tentu saja indikator yang ingin saya capai nanti adalah saya bisa terpuaskan dari gejala-gejala kerisauan yang Koci alami. Otomatis puasnya Koci, saya juga merasa puas dan saya Koci saya dapat menemukan ide-ide atau solusi-solusi dari permasalahan Koci, dari permasalahan dia. Ya. Oke, baik Ibu, luar biasa sekali Ibu ya. Sepertinya Ibu sudah sangat siap untuk melaksanakan proses coachingnya. Kalau Ya. begitu, silakan Ibu mulai proses coachingnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, baik. Assalamualaikum, Bu Rika. Gimana kabarnya hari ini, Bu Rika? Waalaikumsalam, Bu Rita. Alhamdulillah sehat, cuman ada sedikit pikiran-pikiran yang mengganggu, Bu Rita. Eh, sehat, tapi banyak pikiran yang mengganggu ya, Bu Rika ya. Ya, Ya. banyak yang dipikirkan nih, Bu Rita. Baik, kalau kira-kira kalau Ibu tidak berkeberatan, boleh Ibu ceritakan pikiran-pikiran yang mengganggu itu, boleh Ibu ceritakan sekarang? Hmm, Ya, iya, saya ceritakan aja nih, Bu Rita ya. ya. Gini, Bu Rita, jadi saya punya siswa yang di kelas itu akhir-akhir ini pada jam pelajaran saya tuh nggak masuk kelas gitu, Bu Rita. Jadi, Iya, tapi yang anehnya di jam pelajaran lain sebelum saya dia masuk, Bu Rita. Jadi iya. pada saat jam pelajaran saya aja dia nggak masuk seperti itu, Bu Rita. Itu jadi Mm-mm. saya kepikiran nih, Bu Rita. Iya. Baik, jadi untuk tujuan pembahasan kita kali ini, Ibu ingin membahas tentang anak Ibu, anak didik Ibu yang ketika jam pelajaran Ibu tidak masuk ya. Iya, Tiba-tiba menghilang ya. Itu aja iya, ya. iya Ah, menghilang. waduh, sakti sekali anak Ibu ya, tiba-tiba Iya, menghilang ya. sangat Hmm. sakti, Bu. Baik, begini Ibu, menurut hasil pantauan Ibu ini ya, mungkin Hmm. dari hasil asumsi Ibu, kira-kira apa sih yang menyebabkan si anak ini tiba-tiba dia menghilang ketika jam pelajaran Ibu? Iya, Bu Rita. Jadi ketika saya tanya, saya juga bingung nih, Bu Rita ya. Ketika saya Ya, tanya sama teman-temannya, teman-temannya nggak tahu kenapa dia nggak masuk, nggak tahu alasannya kenapa. Terus saya tanya sama yang bersangkutan sama anaknya juga, malah nggak mm-mm. jawab, Bu Rita. Diam seribu bahasa gitu ya. Jadi apapun saya Ya, tanya, dia tetap diam aja. Pokoknya seperti itu ya, Bu Rita. Jadi saya bingung nih gimana cara menyelesaikannya. Anak yang saya tanya nggak mau jawab, diam. Teman-temannya juga nggak tahu kenapa dia nggak masuk di kelas saya gitu, Bu Rita. Ini yang jadi beban pikiran saya, Bu Rita. mungkin ada penyebab lain, mungkin yang Ibu ketahui mungkin dari pihak lain, Hmm. mungkin juga dari guru lain, atau dari mana untuk mengetahui penyebab permasalahan yang Ibu hadapi atau yang sedang Eh, terjadi. Ya, iya, Bu Rita. Jadi kan saya juga tanya di ruang guru ketika saya tanya sama guru-guru yang di ruang guru, nih anak ini kok pelajaran saya pada akhir-akhir ini nggak masuk gitu kan? Terus ada ya, yang jawab, rupanya yang jawab itu adalah guru olahraga, Bu Rita. Enggak kok, ya, dibilang kayak gitu. Jadi di pelajaran saya anak ini aktif gitu kan. ya. Jadi teman saya yang guru ini bilang kalau di pelajaran olahraga, di jam olahraga anak ini aktif kok. Bahkan si anak ini Bu Rita sempat mewakili sekolah untuk ikut lomba futsal gitu, Bu Rita. Oh, berarti ada yang aneh ya, Bu? Iya Pas betul. pelajaran olahraga dia aktif. Nah, Iya, pas pelajaran Ibu dia menghilang ya. iya. Menurut Ibu sendiri nih, kira-kira kenapa sih anak
ini kok tiba-tiba aktif dia di mapel penjas dan di pelajaran ibu enggak? Itulah Bu ya, mungkin dia memang suka olahraga Bu ya, atau mungkin ini anak memang suka banyak gerak Bu Rita, suka gerak-gerak, jadi anaknya Ya, nggak ya, tetap gitu ya. Kalau di ya. biologi saya kan biologi Bu Rita, kan banyak Ya. teorinya. Terus Mm-mm. biasanya kan umumnya kan di kelas aja belajarnya gitu. Tapi kalau olahraga kan mungkin ya ada di lapangan, terus ada lari-larinya dan lain-lain. Banyak gerak gitu, Bu Rita. Mungkin itu sih kemungkinannya, Bu Rita. Mungkin ini penyebabnya ada hubungannya dengan strategi pembelajaran yang ibu gunakan mungkin Bu ya. Iya, mungkin Bu ya. Iya, bisa jadi Mm-mm. Bu. Baik Ibu, karena penyebabnya sudah bisa kita dapat ini kata kuncinya perihal minat dan terhadap cara mengajar Ibu ya. Iya. Kira-kira ini kalau melihat dari penyebab permasalahan itu rencana apa ini solusi yang sudah ada di benak Ibu untuk menyelesaikan masalah tersebut? Iya, mungkin nanti Bu Rita saya akan buat strategi pembelajaran yang berdiferensiasi, Bu. Jadi anak ini Ya, kan suka yang gerak-gerak, Bu Rita kan, seperti tadi yang kita ya, ceritakan tadi. Jadi di pembelajaran prosesnya mungkin saya kasih diferensiasinya atau kontennya atau juga produknya. Saya berikan ruang untuk anak-anak yang memang memiliki eh, apa kemampuan atau gaya belajarnya yang memang nggak suka tetap di satu tempat, dia suka gerak-gerak atau kita sebutnya kinestetik ya Bu Rita ya. Atau ya, mungkin saya akan banyak melakukan pembelajaran dengan praktikum ya, atau pembelajarannya mungkin sesekali saya bawa anak-anak ke lapangan supaya bisa melakukan praktikum di luar lapangan, di luar kelas atau di lab mungkin. Nah, seperti itu mungkin Bu Rita. ya. Iya, itu solusi yang tepat ya, Bu Rika ya. Karena memang solusi itu adalah untuk mewadahi segala kebutuhan dan kodrat anak-anak yang berbeda ya, Hmm. yang memberikan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Dan itu Iya, juga sudah sesuai dengan era kemerdekaan sekarang yang sedang digaungkan. Sangat iya, bagus sekali, Bu Rika ya. Namun seperti ini Ibu, dalam keberhasilan strategi Ibu, tentunya mm, Ibu juga tentunya juga Ibu butuh sebuah komitmen ya dan dukungan iya, ya. iya, Kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan agar mm, pembelajaran berdiferensiasi dapat berhasil pada anak ini dan juga akan berjalan ya, kontinuitas. Nah, karena untuk menjaga-jaga agar tidak terjadi lagi hal-hal yang serupa, Ibu. iya betul. Biar nggak terulang lagi Bu ya. Ya, Mungkin saya akan membuat rancangan Bu, rancangan RPP yang berdiferensiasi yang tentunya mencakup kebutuhan gaya belajar siswa tersebut atau nanti mungkin saya akan browsing di internet juga Bu Rita terkait ya, pembelajaran berdiferensiasi ini melihat di YouTube terus mengikuti webinar terkait pembelajaran diferensiasi supaya menambah ilmu dan wawasan saya juga. Terus di sekolah saya kan ada rekan sejawat yang sudah dulu mungkin menerapkan pembelajaran diferensiasi, nanti mungkin saya akan banyak tanya ke mereka, mungkin seperti itu. Jadi kalau di rekan sejawat itu yang satu sekolah, mungkin keberhasilan kawan-kawan ini sudah sangat baik. Jadi dengan menanyakan kepada rekan sejawat itu akan membantu saya nanti, Bu Rita. hmm. Baik, terkait komitmen yang Ibu tawarkan, saya berharap akan terlaksana dengan lancar. Ya, terkait dari tindak lanjut yang tidak sesuai dengan target, mungkin ada yang terlewatkan atau tidak sesuai target, Bu Rika? Kalau memang nanti nggak sesuai target, mungkin saya akan lebih berkoordinasi dengan wali kelas, Bu Rita. Jadi jika ada anak yang ketika saya sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi ini, saya mungkin Ya, akan berhubungan dengan wali kelas. Bisa jadi dari wali kelas nanti dilanjutkan atau diteruskan ke guru BK dan bahkan kalau memang sudah ya, sangat sangat tidak bisa di apa
di dibantu oleh wali kelas dan BK mungkin akan ke kepala sekolah, Bu Rita. Seperti itu. Iya, iya memang kita membutuhkan dukungan dari berbagai Iya, pihak, Bu Rika ya, ya, untuk betul. berkolaborasi, ya. Berkolaborasi dari berbagai pihak itu memang sangat penting untuk Iya. menunjang kita sebagai guru ya. Karena Mm-mm. di sekolah kita juga disediakan yang namanya wali kelas, BK, Oh, dan ibu kepala sekolah yang menunjang aktivitas kita. Jadi kita sesama rekan sejawat ya dan semua warga yang ada di sekolah kita berkolaborasi. Nah, Ibu dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, yang awalnya datang ke saya menyampaikan ada siswa yang kurang aktif dan sudah Ibu temukan ini solusinya. Gimana menurut Ibu sesudah kita berbincang-bincang? iya, Bu Rita sudah mulai lega. Sudah mulai lega, Ya, sudah ada pencerahan, Bu. Kemudian saya juga merasa beban pikiran saya nih sudah banyak mulai apa? Sudah berkurang, Bu Rita. ya, Tinggal nanti bagaimana cara mengeksekusinya. Jadi kan Bu Rita misalnya ada anak yang nggak ikut pelajaran saya, ya, itu saya kan kepikiran terus-menerus nih Bu Rita. Dan ya, ini kan sudah ada solusinya yang saya dapat, ada pencerahannya, saya akan menerapkan rencana pembelajaran yang berdiferensiasi tersebut Bu Rita, agar anak-anak yang tadinya nggak suka dengan pelajaran saya, akhirnya mudah-mudahan jadi suka Bu Rita. ya. Amin. Saya juga mendoakan agar proses Ibu nanti dapat berjalan dengan baik dan lancar ya. Dan Ya, saya juga berterima kasih Ibu sudah mempercayakan saya sebagai teman ngobrol pada hari ini. iya, terima kasih Bu Rita juga sudah bersedia untuk apa? Untuk mendengar curhatan saya sehingga apa hari ini sudah ada pencerahan terkait masalah saya. Terima kasih Bu Rita. Assalamualaikum Bu Rita. Waalaikumsalam Bu Rika. Baik, Bu Rita, bagaimana perasaannya setelah melakukan coaching, Ibu? Alhamdulillah, saya merasa lega bisa menjadi pendengar yang baik untuk mitra saya, si Koci, dan saya juga merasa lega karena Koci saya dapat menemukan solusi dari persoalan yang dia hadapi. Ya. Nah, ya luar biasa ya Bu Rita ya. Ini saya akan menanyakan beberapa hal terkait hasil supervisi saya. Namun yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan ketika melakukan proses coaching yang menjadi indikator ketercapaian dari pengembangan kompetensi yang Bu Rita inginkan? Ya, yang sudah saya lakukan tadi, saya sudah berusaha menerapkan prinsip sebagai seorang coach, yaitu berperan aktif, kemudian membangun kemitraan yang setara, dan membangun proses kreatif dan lain sebagainya. Saya juga sudah berusaha untuk menerapkan kompetensi inti dari coaching, yaitu eh, berusaha hadir penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot yang sesuai dengan teknik rasa. Saya juga tadi sudah berupaya menggunakan alur percakapan yang sesuai dengan Tirta, yaitu yang pertama tujuan, yang kedua mengidentifikasi masalah, dan yang ketiga rencana aksi, dan yang keempat tanggung jawab. Ya. Baik, apa yang sudah Ibu sampaikan semuanya tadi itu berdasarkan pengamatan saya juga. Jadi seperti tadi alur Tirta itu sudah muncul ya, sudah dilaksanakan dengan baik mulai dari tujuan, identifikasi masalah juga sudah sangat runtuh tadi saya pantau. Kemudian untuk rencana aksinya juga sudah membuat Koci menjadi
tahu dan strategi apa yang mungkin akan dilakukan di kemudian dan juga sudah memiliki apa namanya tanggung jawab begitu Bu. Iya, Nah, untuk proses kemitraan tadi, eh, saya rasa Ibu juga sudah menjadi sosok yang istilahnya setara dengan coachingnya, iya, dalam artian tidak menggurui sama sekali. Terus untuk proses kreatifnya juga sudah berhasil membuat coachingnya memunculkan solusi dan ide-ide kreatifnya, kemudian bisa mengatasi masalahnya di kemudian. Dan juga yang saya amati tadi, Ibu sudah memaksimalkan potensinya, itu sudah berhasil menurut saya. Kemudian masalahnya juga terpecahkan begitu Bu ya, mulai dari kehadiran penuh Ibu di situ, kemudian apa namanya mendengarkan aktif juga dan mengajukan iya, beberapa pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Nah, tadi juga Ibu sudah istilahnya memberikan pertanyaan yang sesuai dengan kata kunci terkait permasalahan eh, ya, Mbak, apa namanya terkait permasalahan yang disampaikan oleh coach Ibu tadi. Dan Ibu juga tadi tidak lupa memberikan apresiasi kepada coachnya ketika coach berhasil menemukan strategi yang baik. Nah, iya, itu dari pengamatan saya secara keseluruhan itu sudah sangat luar biasa, Ibu. Dan iya, untuk pertanyaan terakhir nih, Bu, dari kompetensi tadi eh, kan sudah dikembangkan semuanya ya. Nah, iya. kira-kira yang perlu ditingkatkan lagi ke depannya itu apa ya, Bu? Iya, baik Ibu Sukma, tentunya semua akan saya tingkatkan lagi agar lebih maksimal lagi. Jadi harapannya langkah saya untuk meningkatkan semua kompetensi itu, saya harus sering-sering melakukan sebuah pelatihan untuk percakapan coaching, mungkin dengan rekan sejawat untuk melakukan percakapan coaching atau dengan guru-guru yang lain yang ada di KKG, ya, atau dimanapun ketika saya bercerita. Jadi saya juga ingin lebih memaksimalkan alur Tirta agar lebih terkoordinir ketika melayani mitra saya dalam menyelesaikan sebuah persoalan. Jadi saya ingin terus berlatih dalam melakukan percakapan kucing. Ya. Oke, baik, sungguh luar biasa ya, Bu. Dari hasil pengamatan saya selama coaching itu juga sangat baik harapannya. Yang saya inginkan juga sama dengan harapan Ibu, yaitu untuk terus berlatih dan membantu teman-teman di sekitar kita, Ibu, sehingga banyak teman-teman nanti yang bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Nah, saya rasa itu cukup ya sebagai supervisi dari saya. Semoga bermanfaat ke depannya untuk Bu Rita. Ya, Dan kita berharap bisa menjadi lebih baik lagi, Ibu. Terima ya. kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.